saya Salva Fatimah Azahra dengan NIM 240603339 dan rekan saya Wulan Fatika Sari dengan NIM 240600365. Di sini saya akan menjelaskan kenapa kami memilih judul jurnal dampak media sosial terhadap perilaku remaja dengan metode studi literatur. Karena yang pertama, isu yang relevan dan aktual. Media sosial menjadi bagian integral dari kehidupan remaja di era digital, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, seperti pola komunikasi, cara berpikir, dan perilaku sosial. Judul ini mencerminkan isu yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Yang kedua, kebutuhan untuk pemahaman yang mendalam. Perilaku remaja seringkali menjadi perhatian karena mereka berada dalam fase perkembangan kritis. Mengkaji dampak media sosial terhadap remaja dapat membantu memahami bagaimana media ini membentuk kebiasaan, nilai, dan interaksi sosial mereka. Kenapa memilih metode studi literatur? Karena metode ini sangat efektif dalam mengumpulkan dan menganalisis berbagai penelitian sebelumnya. Hal ini memungkinkan pembahasan yang lebih luas dan komprehensif tanpa keterbatasan data lapangan. Selanjutnya, kenapa tertarik dengan judul dampak media sosial terhadap perilaku remaja? Karena media sosial saat ini sangat memengaruhi kehidupan remaja, baik secara positif maupun negatif. Remaja adalah sekelompok yang rentan terhadap pengaruh luar, dan media sosial menjadi platform utama untuk mereka berinteraksi, komunikasi, serta membentuk identitas diri. Oleh karena itu, memahami dampaknya penting untuk mengetahui bagaimana media sosial dapat membentuk perilaku remaja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya, kenapa metode studi literatur sangat cocok dengan judul ini? Karena dalam studi literatur, kami dapat mengumpulkan dan menganalisis berbagai artikel, jurnal, buku, serta sumber lain yang telah ada sebelumnya. Melalui metode ini, kami bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak media sosial terhadap perilaku remaja, serta membandingkan berbagai temuan yang telah ada dari penelitian sebelumnya. Ini memungkinkan untuk menggali lebih dalam mengenai fenomena tersebut tanpa perlu melakukan penelitian lapangan secara langsung. Hasil yang kami peroleh dari judul jurnal dampak media sosial terhadap perilaku remaja dengan metode studi literatur yaitu seperti yang pertama, ada dampak positif yaitu memudahkan berkomunikasi dengan banyak orang. Tanpa disadari, semua remaja pasti sangat dekat dengan handphone. Perkembangan ilmiah dalam informasi dan komunikasi termasuk kehadiran media sosial bagi anak muda adalah suatu keharusan dan sudah pasti menjadi sumber komunikasi yang hebat di era sebelum media sosial di mana semua komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung diambil dalam gambar. Tidak hanya media sosial juga berdampak positif karena digunakan untuk berbisnis online. Yang kedua, ada dampak buruknya yaitu seperti di mana sebagian besar remaja terjebak dalam platform media sosial tanpa menyadari bahwa setiap gambar tersebut sebagian besar selfie bersifat berorientasi pada diri sendiri. Responden cenderung menggunakan jejaring sosial karena mereka memiliki banyak hal menarik yang dapat dilakukan dan itu pada gilirannya membawa mereka minat dan kepuasan sehingga sangat menarik sehingga mereka tidak dapat dengan mudah melepaskannya. Yang kedua, ada situs eksklusif di mana orang dewasa hadir jaringan sosial di kalangan remaja dilihat sebagai alat yang sebenarnya memberikan kontribusi tertentu bagi remaja itu sendiri. Situs jejaring sosial adalah alat berbasis internet sehingga dalam mencari informasi tidak ada batasan terkait ruang dan waktu. Dari semua variasi yang disajikan oleh media sosial, salah satunya adalah penyebaran pornografi dan pertunjukan porno. Meskipun masih menjadi subjek pengawasan yang sangat ketat, menurut instruksi pemerintah tidak dapat dihindari bahwa semua konten yang ada tersebut. Kesimpulannya adalah media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja. Penggunaan media sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan remaja, termasuk kesehatan mental, hubungan sosial, dan
prestasi akademik. Yang pertama, menekankan poin utama. Untuk memaksimalkan, memanfaatkan, dan meminimalkan dampak negatif media sosial, diperlukan upaya bersama dalam berbagai pihak, termasuk remaja sendiri, orang tua, sekolah, dan pembuat kebijakan. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain edukasi, meningkatkan kesadaran remaja dan orang tua tentang dampak positif dan negatif media sosial. Yang ketiga, literasi digital, membekali remaja dengan keterampilan literasi digital yang baik, agar mereka dapat mengakses dan mengevaluasi informasi secara kritis. Yang keempat, batas waktu, menetapkan batas waktu menggunakan media sosial yang sehat. Yang kelima, interaksi langsung, mendorong remaja untuk lebih banyak berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.